Tuhan, ya, dan kategori imperatifkan. Para filsuf dan teologi telah menuangkan banyak keringat dan tinta untuk menulis argumen-argumen perihal logika dari dilema-dilema elit tertentu, tapi argumen-argumen mereka tidak mengacu pada dasar pokok pikiran keputusan moral, bahwa logika dan legalitas hanya mempunyai sedikit kaitan dengan segala sesuatu dalam hal moral. Ya, mari ini ada skenario yang coba ya, ini permainan tapi ini diberikan pada sebuah riset. Ada sebuah skenario moral yang menarik yang diciptakan kali pertama oleh Heath tadi, ya, teman saya yang ada di Virginia tadi. Gini, dia menceritakan ada dua orang kakak beradik, Julie dan Mark, adik kakak, sedang berlibur ke daerah Perancis Selatan. Suatu malam setelah seharian asik menyusuri daerah pedalaman di Perancis Selatan, mereka menikmati makan malam yang lezat dan minum beberapa botol anggur merah. Suasana yang sangat membuat Julie dan Mark itu ingin melakukan seksual intercourse, ya, hubungan seks. Julie minum pil anti hamil dan Mark menggunakan kondom. Ayo, kurang apa sudah? Ya, kalau menurut usul fikih ini bukan zina karena ada kondomnya, ya, ada penghalangnya. Loh iya, usul fikih itu tidak ada penghalang selembar satu kain pun antara perempuan dan laki-laki. Kalau ada kondom bukan zina. Ini di dalam lo, ya. Kalau di luar juga nggak apa-apa sih. Nah, mereka berdua sangat menikmati percintaan tersebut, tetapi tidak mau mengulangi perbuatan itu lagi. Mereka berjanji untuk merahasiakan peristiwa malam itu, dan ternyata di kelak kemudian hari mereka merasakan bahwa hubungan seks membuat mereka berdua makin dekat. Apakah perbuatan Julie and Mark ini salah? Pertanyaan ini dilempar kepada orang awam. Cerita ini disampaikan oleh Heath dan kemudian dilemparkan ke orang awam. Ya. Nah, sekarang kalau pertanyaan ini dilemparkan ke Anda, ke kita, apabila kita seperti kebanyakan orang, reaksi pertama kita adalah menilai bahwa kedua kakak beradik itu berbuat dosa, pasti. Reaksi kita, ya, perbuatan mereka adalah salah. Nah, pada saat Mr. Heath ini meminta orang-orang menjelaskan penilaian-penilaian moral yang tegas, alasannya, penjelasan yang paling banyak muncul ialah bahwa hubungan seks antara saudara kandung dapat menghasilkan anak yang cacat dan merusak hubungan persaudaraan mereka. Itu alasan. Nah, tapi ini Kang Heath ini secara santun gitu, ya, mengatakan kepada orang-orang itu bahwa Julie dan Mark menggunakan dua alat kontrasepsi, kondom dan pil. Nah, kurang apa coba? Ya, untuk mencegah kehamilan. Berarti boleh dong. Sudah tidak ada anaknya kok, tidak cacat anaknya, gitu ya. Dan mereka melakukan hubungan seks justru untuk mempererat persaudaraan mereka. Mana? Orang-orang ini yang ditanya itu mengabaikan fakta-fakta. Meskipun argumen-argumen mereka dapat dipatahkan, mereka tetap bersikukuh bahwa hubungan seks antar saudara kandung adalah perbuatan amoral. Ya, padahal sudah jelas kalau menurut rasional, tidak apa-apa kok, rasionalnya dipatahkan. Kata Heath lagi waktu itu, eksperimen ini menunjukkan bagaimana orang-orang mengikuti alasan mengapa hubungan seks di luar nikah itu salah. Ketika alasan mereka dipatahkan, mereka memberi alasan lain. Saat alasan baru kembali dipatahkan, mereka mencari alasan-alasan yang lain. Ya, pengacara ini. Ya. Mereka mempunyai banyak alasan, banyak alasan kok. Mereka mengeluarkan daftar justifikasi moral mereka. Pertahanan rasional dipaksakan untuk menghentikan perdebatan. Mereka memulai mengatakan, misalnya, berhubungan seks dengan selain suami istri itu salah, misalkan, ya, menjijikkan. Kalau nggak jijik kan nggak apa-apa berarti, ya, gitu kan? Itu alasannya, gitu kan? Itu alasannya. Heath menyebut kondisi mental ini sebagai akrobat moral. Itu dia mengatakan sebagai moral dumbfounding. Ini memang Heath ini orangnya keren memang, ya. Keren orangnya. Kapan-kapan kita undang ke sini. Mereka tahu bahwa perbuatan itu secara moral salah. Hubungan seks antara adik dan kakak itu jorok sekali, tetapi tidak seorang pun secara rasional bisa mempertahankan penilaian moral itu. Jadi moralitas bukan masalah rasionalitas. Nah, skenario sederhana tentang hubungan seks kakak adik tadi itu membuktikan dua proses mental yang terpisah ketika kita membuat keputusan moral. Otak emosional menciptakan keputusan moral.
dan kemudian menentukan apa yang salah dan benar. Dalam kasus Julie dan Mark, otak emosional menolak untuk percaya bahwa hubungan seks adik kakak diizinkan secara moral. Betapapun banyak alat kontrasepsi, misalkan kondom rangkat 4 tetap aja ya. Loh padahal alasannya tadi kan apa? Itu nanti kalau punya anak, anaknya cacat itu ya. Itu kan alasan moral. Padahal ayo, loh ini loh, sudah kondom rangkat 4, sudah minum pil anti hamil 8 biji gitu misalkan ya. Tetap aja itu dia akan mencari alasan-alasan lain. Pihak lain, otak rasional menjelaskan keputusan moral tersebut. Otak rasional memberikan alasan-alasan, tetapi semua alasannya muncul setelah keputusan moral itu diambil, setelah fakta terjadi. Jadi keputusan moral itu tidak dilandasi oleh pertimbangan-pertimbangan rasional, tapi itu ada pertimbangan emosional. Hal ini yang menyebabkan mengapa psikopat itu sangat berbahaya. Ya, psikopat sangat berbahaya. Mereka tidak mempunyai emosi. Orang psikopat itu tidak mempunyai emosi. Sehingga orang psikopat kesulitan untuk berempati. Tidak bisa berempati dia. Merasakan penderitaan orang lain, iba itu tidak ada. Yang penting dia seneng. Yang penting aku masuk surga, orang mati nggak masalah. Allahu Akbar, prok mati kamu. Ya. Itu adalah salah satu orang psikopat gitu ya. Otak orang psikopat. Oh, selamat datang Kang Jalal. Wah, silakan duduk. Ya, senang sekali. Ini idola saya waktu saya masih SMA. Oh, sampai sekarang. Kang Jalal itu saya masih ingusan Kang Jalal sudah ngetop. Nah, bagi orang-orang psikopat, dosa itu selalu bersifat intelektual, tidak ada emosional. Kesudahannya, ujungnya psikopat hanya memiliki pengacara rasional tadi. Ya, padahal yang membuat kita mencegah kita melakukan tindakan-tindakan amoral adalah emosional, emosi. Sementara orang psikopat hanya punya rasional. Dia tidak bisa menjaga perbuatan-perbuatan yang amoral tadi karena dia tidak mempunyai emosi. Sementara moral rasionalitas tadi itu menjadi pengacaranya orang jahat ini. Ya. Akhirnya yang ada di otak orang psikopat itu rencana. Berbagai macam rencana. Kalau saya begini akan begini itu tanpa ada rem moralitas tadi. Nah, keputusan moralitas itu merupakan keputusan yang unik, seperti kita sedang memilih coklat misalkan kalau di pasar swalayan gitu ya. Sebenarnya kita sedang berusaha